masuk ke ruang yang maha kudus dengan pujian dan penyembahan. Selamat beribadah. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini ya Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kami mau membawa Tuhan setiap persembahan pujian kami ya Tuhan. Kami mau naikkan Tuhan setiap doa-doa kami ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan gembala sidang kami beserta 4 wakilnya. Berkati juga Tuhan karayon kami. Berkati juga gembala debat ini Tuhan beserta 2 wakilnya. Kau bawa mereka lebih lagi Tuhan. Kau bawa mereka naik ke gunung kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan semakin unity ya Tuhan. Kau berikan ya Tuhan mereka satu pewahyuan yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Yesus. Kami juga membawa Tuhan setiap jemaat-Mu, setiap pelayan-pelayan jemaat-Mu juga ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan dalam setiap pergumulannya, dalam setiap apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan. Kami percaya Yesus di tengah masa-masa yang sulit ini kami percaya Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan indah pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Kau juga berkati Tuhan bangsa dan negara kami. Kami percaya Yesus. Penuaian besar terjadi atas bangsa ini ya Tuhan. Api Pentakosta ketiga itu turun ya Tuhan. Biarlah semua jiwa-jiwa itu yang terhilang boleh datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Yesus penuaian besar terjadi ya Tuhan. Berkati setiap pemerintahan, presiden, wakil presiden, lembaga negara maupun pemerintahan yang terkecil. Semua boleh dalam tuntunan Tuhan. Mereka boleh membawa bangsa ini lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami yang percaya dan siap bersorak-sorai lebih lagi. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Biar pagi hari ini kita akan bersuka cita. Kami menyatakan hidup kami penuh mujizat. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kami bebaskan roh kami pagi ini Tuhan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lagu
Nyatakanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu dalam hidup yang lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Bersama katakan, hidupku penuh mujizat. Sorakan haleluya. Haleluya.
Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu Engkau akan menudungi aku, di bawah sayapmu aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka Engkau meluputkanku. Engkau akan membentengiku sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, Engkau akan menjawab. Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan Kau kenyangkan aku, dan akan Kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat, akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, aduh mengapa begini Tuhan? Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan,
dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan Ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun Ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami nyatakan iman percaya kami Tuhan. Karena firman-Mu berkata, ketika kami percaya, kami akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami taruh iman kami padamu Tuhan.
percaya, aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biar setiap pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan firman pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Shalom umat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar setiap saudara sampai hari ini? Saya percaya perlindungan Tuhan sangat sempurna. Amin. Saudaraku, dalam masa-masa di zaman akhir yang semakin jahat ini, tetaplah percaya bahwa perlindungan, pemeliharaan, penyediaan ilahi, bahkan perkenanan Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi lebih lagi atas umatnya yang mengasihi Tuhan. Nah saudaraku, saya ingin mengajak dan terus mengingatkan setiap saudara untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus itu sungguh sangat mengasihi saudara. Ya, Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik dan amat baik bagi kita umatnya. Saudaraku, jika kembali kita ingat apa yang telah Tuhan perbuat atas kita, Tuhan Yesus itu rela memberikan nyawanya mati ganti kita. Dan dengan darahnya yang mahal, Tuhan Yesus membeli, menebus, dan merebut kita dari tangan iblis. Saudaraku, Tuhan Yesus itu rela melawan semuanya ini, supaya setiap saudara saya memperoleh hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan dalam segala hal. Oleh sebab itu saudaraku, kembali saya mengingatkan, selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan bernafas sampai dengan detik hari ini, itu kasih karunia Tuhan untuk setiap saudara saya, umatnya. Oleh sebab itu saudara, tidak ada alasan kita tidak mengucap syukur. Terus mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi, baik enak maupun tidak enak. Terus percaya pada Tuhan Yesus dan janjinya. Terus mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Pegang teguh saudaraku firman Tuhan. Lakukan dengan taat firman Tuhan dan terus perkatakan dengan iman janji Tuhan sampai perkenanan demi perkenanan Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup saudara saya. Seperti dalam Filipi 4. Filipi 4, 4-8 firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah saudaraku, ayat-ayat di atas itu kembali mengingatkan kita apa fokus dan prioritas hidup yang gereja Tuhan, saudara saya, harus lakukan di hari-hari terakhir ini. Saudaraku, saya sangat percaya sebelum kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua dan menjelang era pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir atau Pentakosta ketiga, janji Tuhan seperti mujizat yang tidak lazim, berkat supernatural, perkenanan, itu akan terjadi berlipat-lipat kali ganda atas umatnya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ini seperti firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Garis bawahi saudara, semua yang disediakan Allah untuk mereka, setiap saudara saya yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah saudaraku, di lain pihak, selain janji mujizat, berkat supernatural, perkenanan Tuhan, Tuhan juga kembali mengingatkan kita gerejanya, agar gereja Tuhan dalam masa-masa seperti ini, jangan sampai kita meleset atau salah prioritas fokus hidup dengan hanya mengejar kesenangan-kesenangan dunia, terus sibuk mengejar hal-hal yang sementara. Karena saudaraku, hal-hal yang sementara di dunia ini akan segera lenyap. Dan hal-hal yang sementara ini bukanlah prioritas utama dari tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Saudaraku, menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua, yang Tuhan lebih perhatikan dan tekankan adalah bagaimana kehidupan kerohanian kita dengan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, tugas kami adalah terus mengingatkan dan membawa umat Tuhan kepada pengenalan akan Tuhan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sampai gerejanya masuk dalam rencana Allah, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dikuduskan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan gambar Yesus dan masuk surga. Nah, untuk itu saudara, ada hal-hal yang terus kita ingat dan kita terus lakukan dan persiapkan. Yang pertama, hal-hal yang terus kita harus lakukan dan ingat. Yang pertama, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Saudaraku, kita harus paksa diri kita, perintahkan diri kita, perintahkan daging kita untuk terus dalam kondisi penuh Roh Kudus dan penuh firman. Di kitab Ulangan 10 ayat 12 sampai 13, firman Tuhan katakan, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Nah, kalau kita lompat ke Ulangan 11 ayat 1. Kitab Ulangan 11 ayat 1 firman Tuhan katakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya,
dan perintahnya. Di Matius 22 ayat 37 sampai 38 firman Tuhan juga mengatakan. Matius 22 37 sampai 38 firman Tuhan juga mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah saudaraku, di awal tahun ini Tuhan kembali mengingatkan, yang harus terus kita ingat dan lakukan adalah, biarlah kita sungguh-sungguh yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, kekuatan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam masa-masa seperti ini? Yaitu, sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan Yesus secara radikal. Sungguh-sungguh percaya juga disertai dengan ketaatan kepada Tuhan Yesus secara radikal. Di sini saya memberikan contoh, yaitu belajar dari panggilan Abraham. Panggilan Abraham di Kejadian 12 saudara, kalau kita baca di ayat 1 sampai 3, firman Tuhan katakan, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan padamu, kata Tuhan. Kemudian, aku kata Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kemudian di ayat 3, Tuhan juga kembali berfirman, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah perhatikan saudara, kalau kita tadi poin 2 ini, Tuhan meminta dalam masa-masa ini apa yang harus kita lakukan, salah satunya adalah sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan secara radikal. Kalau kita perhatikan dari ayat Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, kita perhatikan bagaimana respon Abraham terhadap janji Tuhan yang pada waktu Tuhan katakan semuanya masih belum kelihatan atau sangat tidak jelas. Perhatikan apa respon Abraham. Yang pertama, ketaatan untuk memisahkan diri dari bangsa dan tanah airnya, dan dia pergi dengan iman, melangkah pergi dengan iman ke suatu tempat tanpa mengetahui tujuannya seperti yang Tuhan katakan. Kemudian respon Tuhan terhadap janji Tuhan yang berikutnya. Abraham itu tetap mempercayai Allah walaupun penggenapan dari janji Tuhan itu tidak tampak selama 25 tahun. Tetapi Abraham melakukan tuntutan Allah untuk hidup dalam ketaatan dan penyerahan pribadi. Sekalipun kenyataan dari janji-janji Tuhan itu tidak kelihatan atau mustahil bagi manusia. Nah saudaraku, dari hal-hal di atas kita dapat belajar bahwa Abraham itu mengalami janji Tuhan yang sepenuhnya di muka bumi ini, itu akibat dari respon Abraham dalam melakukan kewajibannya kepada Tuhan. Yaitu mengenal dan melayani Tuhan dengan iman yang tulus. Ada suatu penyerahan pribadi dan ketaatan kepada Tuhan. Ini saya katakan penyerahan pribadi, ketaatan radikal kepada Tuhan saudara. Ini total. Kemudian hal yang berikutnya yang dapat kita pelajari dari Abraham. Dia memelihara jalan-jalan Tuhan. Sungguh-sungguh hidup terpisah dari jalan-jalan ketidaksalehan bangsa lain. Jadi sesungguhnya dia atau Abraham ini sungguh-sungguh menjaga hidupnya. Supaya apa? Tidak terkontaminasi oleh ketidaksalehan bangsa-bangsa lain atau sekitarnya. Sungguh-sungguh berusaha untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Berikutnya, hal yang dapat kita pelajari juga dari Abraham, yaitu dia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi saudaraku, jika kita perhatikan, perkenanan Tuhan turun atau terjadi atas seseorang, itu bukan akibat dari keberuntungan seseorang.
Jangan pernah perkatakan, wah si A beruntung ya, si B beruntung, si C beruntung. Oleh sebab itu dia, karena keberuntungannya dia ngalamin perkenanan Tuhan. Tidak saudaraku. Tetapi perkenanan Tuhan itu terjadi akibat hasil dari ketaatan manusia kepada Tuhan. Nah, waktu respon kita benar, kita melakukan bagian kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan saudaraku, ketika kita melakukan bagian kita sesuai dengan firman Tuhan yang benar, saya sangat-sangat percaya mujizat, perkenanan Tuhan itu juga turun dan terjadi atas setiap saudara. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Apa yang harus hari-hari ini kita ingat dan kita harus lakukan? Yaitu belajar untuk hati-hati dengan mulut. Kita memasuki dekade P yang berarti mulut. Dalam hal ini saudaraku, kita sama-sama harus terus belajar. Kapan waktu untuk berbicara, kapan waktu untuk diam. Biarlah saudaraku, dari mulut kita ini, kita belajar untuk memperkataan yang baik, bukan mengeluarkan kata yang sia-sia atau yang negatif saudaraku. Perkatakan kehidupan, bukan kematian. Perkatakan firman Tuhan dan hal-hal yang membangun iman dan kerohanian kita lebih lagi. Mungkin ada yang bertanya, Pastor, ini kan mulut-mulut saya. Saya mau bicara apa saja dan kapan, ya terserah saya toh. Mengapa hal ini juga dipermasalahkan? Nah saudaraku, di kitab Matius 12, Injil Matius pasal yang ke-12, ayat 35 sampai 37 firman Tuhan katakan. Matius 12, 35 sampai 37, firman Tuhan katakan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ayat 36, tetapi aku kata Tuhan Yesus berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah saudaraku, dalam masa-masa yang jahat ini, kembali, jika Tuhan masih memberikan kesempatan, waktu atau kesempatan, dan terus masih mengingatkan kita gerejanya, biarlah kita saudaraku benar-benar meresponi dengan bagaimana? Dengan terus menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan. Sungguh-sungguh rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih lagi. Mencari wajah Tuhan lebih lagi. Sungguh-sungguh berusaha, minta kekuatan dari Roh Kudus. Sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Usahakan untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah pada zaman ini. Dengan terus mempersiapkan diri, berjaga-jaga untuk pengangkatan atau rapture. Karena saudaraku, rapture atau pengangkatan ini bisa terjadi segala waktu. Jadi, mari lakukan bagian kita. Lakukan bagian kita sebagai respon kita pada Tuhan dalam masa-masa persiapan ini. Beberapa ayat terakhir saudaraku. Ulangan 6 ayat 24. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 24 firman Tuhan katakan, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Buka Roma 12 ayat 11-12. Roma 12 ayat 11-12. Firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat yang terakhir saudara, Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 firman Tuhan katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Nah, saudaraku, saya telah selesai menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan. Mari saudaraku, terus buka hati kita. Minta hadirat Tuhan, atmosfer surgawi, kemuliaan Tuhan itu turun tengah-tengah setiap rumah yang ada, setiap tempat yang ada. Terus siapkan hati kita. Minta dia lebih lagi. Oh rarabasyata ya rarabaya. Kena ya raramasyata. Lawat umatmu lebih lagi Tuhan Yesus. Lawat umatmu lebih lagi Tuhan Yesus. Surga terbuka. Surga terbuka. Kemuliaan-Mu Tuhan tercurah. Atmosfer surgawi turun di rumah yang ada. Masing-masing rumah, masing-masing tempat yang ada. Turun, tercurah. Bila pemulihan, berkat supranatural, perkenanan, kesembuhan, mujizat demi mujizat tercurah lebih lagi dalam nama Yesus. Terus siapkan hati. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom buat kita semua. Bersama saya, Elvita, Vivi, Maggie, akan menyampaikan informasi gereja kita pada minggu ini. Keluarga besar GBI Menteng mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan Bapak Pendeta Billy Nyoton Raharjo. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Mari jemaat Tuhan untuk tetap setia dalam ibadah, karena di dalamnya kita memperoleh kekuatan dan pengharapan yang baru. Selasa, Menara Doa diadakan 2 sesi via Zoom. Sesi pertama jam 2 siang sampai jam 4 sore, sesi kedua jam 8 sampai jam 10 malam. Tuhan lawatlah bangsaku Indonesia. Setiap hari Rabu, Healing Worship for Indonesia pukul 20 sampai 21 via WhatsApp Group. Ibadah Jumat Agung diadakan pada hari Jumat tanggal 2 April pukul 10 via YouTube. Pelayanan firman Tuhan dilayani Gembala Sidang Bapak Pendeta Nikonoto Raharjo, disertai dengan perjamuan kudus. Setiap hari Sabtu, Worship Fajar pukul 4.30 sampai 5.30 via WhatsApp Group. Firman-Nya berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sampai jumpa di minggu depan, Minggu 4 April 2021. Ibadah diadakan via YouTube dan Zoom. Pelayanan firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Binsar Sitorus, disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.
Jemaat yang disayangi Tuhan Yesus, kita sudah beribadah. Oh, kita sangat diberkati. Saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi kepada Tuhan. Kita bisa memberi ke nomor rekening yang ada dicantumkan di layar. Sebelumnya izinkan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Kau berkati umat-Mu. Engkau sangat suka kalau kami memberi dengan sukacita, dengan ucapan syukur, dan percaya bahwa Engkau disenangkan dengan pemberian kami. Berkati umat-Mu Tuhan, usaha, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, studi, kesehatan yang prima Tuhan. Senantiasa ada bersama jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita pulang, kita ingin diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Jemaat yang disayangi Tuhan Yesus, engkau dipedulikan Tuhan. Mata Tuhan tertuju padamu, engkau diberkati. Engkau dibela, engkau dijagai. Rencana Tuhan indah bagi masa depanmu. Dan kemurahan Bapa, kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang manis, dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan, sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan, amin.